warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo wargi pemilih, apa kabarnya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Bandung. Ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Nah wargi pemilih, kita ketemu lagi nih di episode kali ini. Penasaran dong bintang tamu siapa sih yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini? Baiklah, langsung saja kita perkenalan dengan bintang tamu kita kali ini. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Bandung nih, rekanan kita Bapak Komarudin. Betul ya Pak ya? Atau yang akrabnya disapa Abah nih? Ya, oke. Mungkin nanti saya Abah aja ya Pak ya? Siap, gitu, biar lebih akrab gitu. Alhamdulillah nih warga pemilih, kita kedatangan Abah ya, anggota Bawaslu Kabupaten Bandung. Nah, Abah apa kabar nih? Alhamdulillah, Teh. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Abah insya Allah sehat selalu. Betul, ya. Betul. Masih di suasana apa ya? Kita bukan istirahat ya, Bah, ini tetap terus beraktivitas ya, Pak ya, Bawaslu juga ya. Karena kan pada dasarnya kita ini karena memang saat ini menjadi permanen baik KPU maupun Bawaslu. Ya tentunya masih banyak tugas-tugas diantaranya salah satunya ya melalui media ini, sosialisasi berkelanjutan. betul. Nah, Abah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol kita nih wargi pemilih, kita izin ya untuk membuka masker karena insya Allah kita telah mematuhi protokol kesehatan. Boleh Pak kita buka dulu maskernya biar lebih enak ngobrolnya. Nah, jadi terngapting ya. Iya. Oke nih wargi pemilih, mungkin kalau di Bawaslu itu kita menyapa apa ya, Mbak ya? Sahabat Bawaslu. Ya, sahabat Bawaslu juga nanti mungkin menyaksikan podcast ini ya, Mbak ya. Siap. Nah, mungkin di sini ada yang ingin lebih berkenalan nih dengan seorang Abah nih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bandung. Abah tuh di divisi apa ya, Mbak? Ya, saya di divisi penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran. Iya. Betul. Jadi tugasnya katanya tuh biasanya musuh orang-orang yang sering melanggar. Oh gitu. Tapi saya sebetulnya gini, jadi di ruang penanganan pelanggaran juga ada prosesnya. Tidak dengan serta-merta menganggap bahwa dugaan pelanggaran tersebut memang benar-benar melanggar. Jadi tentunya di sini perlu ada penilaian kaitan dengan dugaan itu. Ya dari semua sisi, misalnya dalam untuk ruang pidana itu ada yang namanya sentra gakumdu. Itu sedikit saya mengenalkan gitu ya. Nah jadi di ruang sentra gakumdu sendiri yang melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran itu tidak hanya Bawaslu tetapi juga ada unsur kepolisian. Dan juga unsur kejaksaan. Sehingga output yang keluar dari hasil penanganan itu benar-benar diakui validitasnya gitu kan, kebenarannya atas atau keakurasiannya kaitan dengan penanganan tersebut. Itu di divisi Abah ya. Betul. Jadi anggota Bawaslu itu sama seperti KPU ya, Bah ya. Betul. 5 orang ya, ada di tingkat kabupaten itu 5 orang. Ya. Nah, Abah ini salah satunya nih. Nah, tadi setelah kita berkenalan nih, Abah sekarang di Bawaslu Kabupaten Bandung. Boleh dong Bah cerita nih karir Abah sehingga sekarang nih bersama-sama kita nih di Kabupaten Bandung, khususnya di Bawaslu. Boleh dong mungkin Abah cerita. Baik, ya sebetulnya diawali dulu dari ketertarikan saya di ruang pengawas pemilu itu saat saya mewawancarai salah seorang komisioner dari Panwas. Dulu Panwas bukan Bawaslu di Panwas. Level kabupaten kota itu. Nah, kemudian dia memperkenalkan ruang pengawasan seperti apa. Dan sepertinya ini mirip-mirip juga dengan ruang kerja saya sebelumnya sebagai pewarta. Nah akhirnya ya saya masuklah di dunia itu. Nah memang banyak hal yang saya pelajari kaitan dengan bagaimana menghasilkan proses penyelenggaraan yang memang berkualitas. Nah ini tentunya harus didukung juga dengan regulasi. Nah di sini kan dinamis regulasi yang ada di negeri kita ini kaitan dengan ruang demokrasi melalui pemilihan ini itu setiap ini pasti berubah. Kayak undang-undang pilkada saja mulai dari undang-undang nomor 1 kemudian sampai terakhir nomor 10 dan nomor 6 kemarin yang pada masa pandemi
itu kemudian melalui melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Nah, berangkat dari sana saya memulai masuk di dunia pengawas pemilu. Nah, setelah itu dari mulai 2012 ya. Itu di mana tuh, Bah? Di Kota Bandung. Kota Bandung. Di Kota Bandung. Oh, iya. Nah, pada waktu itu saya masih jadi warga Kota Bandung. Penduduk sana. Penduduk sana. Sekarang di sini. Sekarang jadi warga Kabupaten Bandung. Ya. Nah, selanjutnya saya diajak lagi oleh beliau pimpinan dari provinsi untuk membantu di divisi pengawasan menjadi tim AS di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, itu mulai dari 2015 sampai dengan 2018 kemarin lah terakhir awal 2018. Nah, setelah itu baru masuk di Kabupaten Bandung. Nah, itu perjalanan saya. Jadi abahnya dimulai dari apa ya, wartawan gitu, Bah? Dulu di dunia jurnalistik di gitu. Jurnalistik dulu waktu sebelum di dunia di dunia penyelenggara pemilu. Nah, setelah itu baru kemudian masuk di penyelenggara pemilu. Jadi udah biasa ya, Bah, suasana lapangan gitu ya, jurnalistik gitu ya. Pemain bola. Oh, pemain bola ya. Iya. Nah, tadi udah cerita nih mengenai seorang Abah ya. Nah, untuk di Bawaslu sendiri nih, mungkin kan sama ya kita sebagai sesama penyelenggara nih, Bah. Apa sih kegiatan di Bawaslu sekarang nih, Bah? Jadi kita di masa-masa bukan istirahat ya, Bah ya. Tadi dikatakan tadi kan kita tetap mempersiapkan menyongsong pemilu selanjutnya nih. Bagaimana di Bawaslu? Nah, ini kan ketika masyarakat melihat bahwa biasanya gitu kan bahwa kita ini sebagai penyelenggara pemilu hanya dalam ruang penyelenggara pemilu. Dan kalau kita coba lihat di amanat undang-undang, di regulasi itu di Undang-Undang Nomor 7 jelas bahwa kita ini juga tetap harus melaksanakan tugas-tugas mulai dari pengawasan. Sekarang katanya tahapannya nggak ada. Nah, ini kan di Undang-Undang Nomor 7 itu ada tahapan yang memang berkelanjutan, yaitu tahapan kaitan dengan pemutahiran daftar pemilih. Nah, di sini kita berelaborasi dan berkolaborasi dengan KPU, termasuk juga dengan stakeholder. Itu kemudian bagaimana menyelaraskan dan bisa menghasilkan daftar pemilih yang memang berkualitas. Memang di sini banyak hambatan kaitan adanya regulasi dari masing-masing instansi yang kemudian memegang kaitan data tersebut, gitu kan. Sehingga dengan keterbatasan itu, tetapi kita memaksimalkan usaha-usaha kita, baik KPU maupun Bawaslu, dengan melakukan berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan, terus kemudian dengan kepolisian dan juga TNI. Dalam hal ini kita menyusur kaitan dengan apakah ada atau terdapat data-data yang memang data yang pensiun yang sudah seharusnya mereka menjadi pemilih atau mempunyai hak untuk memilih, atau sebaliknya gitu kan, dari yang tadinya mempunyai hak memilih kemudian masuk di instansi tersebut sehingga akhirnya mereka tidak memiliki hak pilihnya. Nah, itu di ruang kaitan pengawasan dan pemutahiran daftar pemilih. Nah, sementara itu juga ada tugas kita dengan melihat atau berkaca dari potret penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan. Ini masih kita lihat kurang masifnya pemahaman masyarakat kaitan dengan regulasi. Nah, hal tersebut tercermin dengan masih banyaknya pelanggaran. Nah, ini kan itu. Jadi pelanggaran itu bukan berarti mencerminkan satu bentuk bahwa ini prestasi gitu. Tidak. Justru prestasi itu adalah ketika masyarakat memahami secara benar dan utuh kaitan regulasi dan berjalan sesuai dengan amanat regulasi tersebut, baik itu pemilih, peserta maupun juga penyelenggaranya. Nah, apabila seperti itu, barulah kemudian lahir proses demokrasi yang memang berkualitas tadi. Nah, sementara ini yang kita lihat
dari setiap penyelenggaraan itu masih saja terdapat hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran. Dan beberapa contoh kemarin di ruang netralitas. Nah, ini netralitas ASN yang juga menjadi fokus kemarin kita sesuai dengan amanat dari regulasi. Itu masih banyak yang tidak memahami kaitan batasan-batasannya. Nah, kan kebiasaan nih zaman sekarang, zaman yang namanya pemanfaatan media sosial kan. Dikit-dikit kalau ibu-ibu biasanya cekek update gitu, ya, gitu. Eksis lah. Betul. Tanpa disadari itu juga bisa menjadi bumerang. Iya. Bisa menjadi bumerang. Nah, kebanyakan memang dari ruang netralitas itu adalah perilaku seperti itu. Nah, ini yang seharusnya tentunya menjadi tugas kita bersama. Mungkin bagi kita sebagai penyelenggara adalah mensosialisasikan. Sementara tentunya untuk masyarakat juga saat ini kan semakin terbuka nih informasi nih. Iya. Kita bisa melihat regulasi baik di JDIH-nya KPU, JDIH-nya Bawaslu gitu kan. Itu bisa kita lihat. Selain itu juga dengan adanya ruang-ruang seperti ini, alhamdulillah ya kita mengoptimalkan di masa pandemi ini gitu kan. Karena keterbatasan kita untuk tatap muka, betul, bukan berarti kita tidak mau, tetapi ini betul. Pandemi gitu kan, agak riskan. Nah, jadi seharusnya masyarakat lebih aktif gitu kan, lebih aktif masuk di ruang-ruang kami, tentunya untuk lebih mengetahui bagaimana sih berdemokrasi, bagaimana sih regulasi gitu kan. Itu yang terpenting mungkin untuk ke depan. Jadi ya emang Bawaslu dan KPU itu ya emang harus bersinergi ya, Bah, ya, berkolaborasi ya. Tujuannya untuk pendidikan pemilih tadi ya, untuk menyongsong pemilihan ke depannya tentu. Nah, berkaitan dengan pemilihan nanti di 2024 nih, Bah. Kita nggak tahu nih ya teman pemilihan di 2024 itu apakah masih dalam keadaan pandemi atau tidak. Nah, dengan aturan-aturan kemarin nih, aturan di Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran lebih ke sisi pandeminya itu COVID itu nih, Bah. Gimana? Udah ada mungkin bocoran, ada perubahan aturan atau masih sama atau gimana nih? Mungkin ada info untuk teman pemilih, warga pemilih semua yang menyaksikan. Kalau untuk regulasi masih belum berubah gitu kan. Nah, tetapi berkaca dan bercermin dari proses kemarin ini, proses pilkada kemarin ini merupakan pelajaran yang paling hebat ya, kalau menurut saya, karena penyelenggaraannya kita benar-benar dibatasi, termasuk juga peserta, termasuk juga pemilih. Pemilih maksudnya apa? Dibatasi. Pemilih dibatasi dalam mencari informasi, mengetahui sosok siapa yang menjadi pesertanya, siapa yang menjadi calonnya. Nah, ini sangat-sangat terbatas. Kemudian peserta juga sama, mereka dibatasi ruang geraknya. Nah, tetapi itu tidak kemudian menyulutkan kaitan dengan motivasi dari para pihaknya, termasuk kita. Kita sendiri juga terbatasi ketika kita mau bersosialisasi ataupun ini banyak ruang gerak kita yang memang tidak sebanyak pada waktu masa non pandemi gitu kan. Nggak leluasa ya, Bang ya. Betul itu. Jadi ini yang membedakannya. Nah, kemungkinan di 2024 kalaulah misalnya memang masih dalam masa pandemi ini, tentunya acuan regulasinya tidak akan jauh berbeda dengan pada saat sekarang, di mana tindakannya seperti kemarin kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 itu, bahwa kita kemudian memberi peringatan tidak melakukan pembubaran, tetap itu adalah kewenangan dari pihak keamanan, kepolisian maupun Satpol PP yang diperbantukan. Nah, hanya tentunya yang perlu kita dengungkan saat ini adalah sosialisasi kaitan dengan bagaimana batasan-batasan itu tidak dilanggar oleh rekan-rekan, baik itu rekan pemilih maupun rekan-rekan peserta. Biasanya kan kayak waktu kemarin itu ada kan masa ada ada tekat tinggal libah COVID jadi kesannya itu bahwa menganggap remeh, padahal yang seperti kita lihat bahwa pandemi itu memang benar adanya gitu kan.
hanya tinggal kembali kepada kita. Jaga protokol kesehatan gitu kan. Seperti kemarin alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Bawaslu ketika pengawasan, kita juga memberikan masker gitu, hand sanitizer. Ketika di perkumpulan masyarakat itu terlihat ada beberapa yang tidak memakai masker. Itulah tindakan-tindakan yang tentunya preventif yang bisa kita lakukan mencegah terjadinya pelanggaran. Nah, di masa pandemi ya. Betul. Tapi tentu saja nih kita berdoa di 2024 udah nggak ada ya Mbak ya. Betul. PR banget dong itu ya 2024. Tidak ada pandemi saja, kita melihat proses pemilu ya. Iya. Pemilu di tahun 2019 kemarin. Banyak korban dari penyelenggara pemilu. Itu tidak ada pandemi. Bagaimana kalau misalnya ada pandemi? Nah, ini kan juga harus menjadi catatan nanti para penyusun regulasi, regulator ini bagaimana tentunya mengefektifkan waktu, tetapi kemudian tidak menyebabkan kelelahan terhadap para pelaksana di bawah. Itu karena kemarin itu banyak KPPS, PTPS gitu kan yang meninggal karena kelelahan. Rentan waktunya ini yang kemudian harus diperhitungkan sefleksibel mungkin dalam ruang tersebut. Itu paling. Iya. Nah, jadi menyangkut lagi dari tadi tuh, untuk 2024 tadi. Nah, dari kacamata seorang abah atau mungkin Bawaslu nih, menyongsong nanti 2024 ini nih, gimana nih Bah, dengan sekarang kan di tingkat atas ya Bah ya, udah banyak istilahnya konsenyering atau yang sedang merumuskan yang terbaik untuk pelaksanaan 2024. Betul. Gimana nih menurut kacamata Abah dari sisi Bawaslu? Ya, bagi kami sih sebagai pelaksana regulasi, kembali lagi tentunya harapan kami sebagai pelaksana regulasi baik Bawaslu, KPU maupun DKPP, ya regulasinya itu yang kemudian tadi bisa fleksibel. Terus kemudian juga regulasinya tidak dalam ada perbedaan antara regulasi pemilu dengan regulasi pemilihan ini aturannya gitu kan. Nah, ini mungkin regulasinya bisa sama gitu kan antara pemilu dan pemilihan. Minimum dalam hal misalkan pelaksanaan teknisnya gitu kan. Nah, itu yang kemudian harus ada perubahan terhadap regulasi tersebut. Tetapi karena memang kita ini sebagai pelaksana dari regulasi, apapun yang diperintahkan maka kita akan siap tentunya melaksanakan ya Bah ya. Yang penting pelaksanaannya insya Allah lancar. Amin. Pandemi hilang gitu. Amin. Nih Bang, semuanya sehat ya. Amin. Ya, kemarin juga kan menjadi potret cerminan bagus. Kemarin itu kan sempat diindikasi kita ini rawan bakal terjadi klaster pilkada itu kan rame gitu kan, tapi alhamdulillah kemarin itu dengan kesigapan semua unsur baik penyelenggara, peserta, masyarakat gitu kan maupun stakeholder, itu alhamdulillah bisa ditanggulangi dan tidak terjadi. Tidak ada ya sama sekali klaster pilkada, dan partisipasinya meningkat gitu. Partisipasinya meningkat. Poin lagi gitu ya, alhamdulillahnya gitu. Semua kan itu baru ya Pak ya, pandemi baru maksudnya tuh. Nah Abah mungkin ya kalau kita bercerita mengenai demokrasi kepemiluan bahkan nanti pelaksanaan pemilu 2024 panjang ya Bah ya, nggak akan ada akhirnya dengan regulasi-regulasi nanti yang kita nantikan lagi tentu ya. Mungkin entah ada perubahan atau mungkin tetap atau bagaimana nih teman-teman. Tapi mungkin kita sudah ini Bah sampai di sini. Nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi lebih nanti ke pembicaraan ngobrol-ngobrolan yang lebih mendalam lagi mungkin ya Bah ya. Nah saya ucapkan terima kasih nih Bah atas kehadirannya. Jangan kapok untuk hadir di podcast. Mungkin nanti dengan teman-teman Bapak komisioner ya yang lainnya ya Bah ya datang ke sini bergantian gitu. Salam untuk diberi kaos ya? Oh iya dong. Ngopi dulu Bah. Tadi kan udah ya ngopinya ya Bah ya. Siap. Salam juga mungkin buat Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan di Bawaslu. Nah, wargi pemilih, sahabat Bawaslu nanti yang mungkin yang akan harus menyaksikan ya obrol-obrolan dengan Abah Komarudin. Tadi kita telah menarik
ngobrol bincang-bincang mengenai pemilu maupun pemilihan di 2024 mendatang. Nah, sampai di sini saja episode kita kali ini. Saya mengingatkan jangan lupa wargi pemilu untuk subscribe, like, and share nanti tayangan podcast kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.